India memulai perjalanan bereksplorasi wajah. A sacred forest. I will claim my destiny. From prince to surely begin. Apa takdirku? Kau akan menjadi Prabu Siliwangi pemersatu tanah Sunda. Aku siap menempuh. Kita harus melanjutkan perjalanan ini, Harimau. Aku bersamamu. Jaga langkahmu, hutan ini penuh jebakan. Di tanah kuno ini aku temukan cahaya ilahi. Seperti sungai Nele kebadi jauh kita puji bulan. Lepas kita tentang manunggaling kaula Gusti. Penyatuan diri dengan Tom melalui jalan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah raja legendaris yang namanya abadi di setiap sungai, gunung, dan hutan Pajajaran? Ikuti perjalanan Prabu Siliwangi, dari masa muda, ujian berat, kejayaan kerajaan, hingga legenda yang menembus waktu. Saksikan kebijaksanaan, keberanian, dan warisan abadi Sang Baduga Maharaja. Di kaki pegunungan yang membentang hijau dan memeluk lembah-lembah subur Pajajaran, lahirlah seorang putra yang kelak akan dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Keluarga kerajaan Pajajaran bukan hanya sekadar penguasa wilayah, tetapi penjaga tradisi, kebijaksanaan, dan keadilan bagi rakyat Sunda. Ayahnya, Prabu Linggabuana, dikenal sebagai raja yang adil namun tegas, sementara ibunya, Ratu Ajeng Sari, adalah sosok yang lembut namun memiliki wawasan luas tentang budaya dan seni. Sejak lahir, sang putra sudah dikelilingi nuansa istana yang syarat ritual adat dan ajaran spiritual, menanamkan benih-benih kepemimpinan di setiap langkah kecilnya. Di tengah gemericik air sungai Cisadane dan aroma rempah dari taman kerajaan, masa kecilnya bagaikan lukisan yang penuh harmoni antara kedamaian alam dan kewibawaan istana. Sejak usia dini, Siliwangi menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada ilmu pengetahuan dan adat istiadat Sunda. Ia bukan anak istana biasa yang hanya bermain-main di taman atau terbuai oleh kemewahan. Ia mengikuti guru-guru istana, mempelajari bahasa, sejarah kerajaan, seni perang, hingga tata cara diplomasi. Setiap pelajaran ia serap dengan tekun, bukan karena dipaksa, tetapi karena dorongan rasa ingin tahu yang membara dalam hatinya. Ia sering terlihat duduk di perpustakaan kerajaan, menatap naskah kuno yang penuh simbol dan mantra, seakan membaca lebih dari sekadar huruf, tetapi jiwa nenek moyang yang tertulis di atas kertas. Tak hanya cerdas dalam hal akademis, Siliwangi juga menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap rakyat sejak muda. Bahkan ketika masih kanak-kanak, ia sering diajak oleh ayahnya berkeliling desa, menyapa rakyat, dan mendengar keluh kesah mereka. Dalam setiap langkahnya, tampak empati yang tidak biasa bagi seorang anak bangsawan. Para petani, pengrajin, dan prajurit kecil pun melihat kilau kebijaksanaan dalam matanya, seolah dunia yang luas dan rumit ini bisa ia pahami dengan kepedulian yang murni. Tanda-tanda kepemimpinannya juga mulai terlihat saat ia bermain dengan teman sebaya. Di halaman istana yang luas, ia sering menjadi penengah dalam perselisihan, menenangkan yang marah, dan mendorong yang takut untuk tampil. Keberaniannya bukan dari kekuatan fisik semata, melainkan dari ketenangan, logika, dan rasa keadilan yang kuat. Orang-orang di sekelilingnya sudah merasakan bahwa meski tubuhnya masih kecil, jiwa seorang raja telah tumbuh di dalam dirinya. Selain pendidikan formal, Siliwangi juga mendapatkan pembelajaran dari alam dan legenda leluhur. Ia mengamati perilaku hewan, menelaah siklus alam, dan mendengarkan cerita dari para sesepuh yang penuh hikmah. Dari burung yang menjaga sarang hingga sungai yang setia mengalir, setiap pelajaran alam ia resapi dengan mata hati. Ini membuatnya tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana, mampu memahami keseimbangan yang halus antara manusia, alam, dan takdir kerajaan. Ketika malam tiba dan bintang-bintang menghiasi langit Pajajaran, Siliwangi sering duduk di teras istana, merenungi dunia di luar tembok istana. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana seorang raja bisa menjadi pelindung rakyat yang sejati? Bagaimana kekuasaan bisa dijalankan tanpa menindas?
Dan bagaimana kebijaksanaan bisa diwariskan tanpa memaksakan kehendak? Pertanyaan-pertanyaan itu menandai awal perjalanan seorang putra yang bukan sekadar pewaris tahta, tetapi calon legenda yang kelak akan dikenang sebagai Sang Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Seiring Siliwangi bertambah usia, kehidupan di istana Pajajaran bukan lagi sekadar taman bermain dan pelajaran dari guru-guru. Dunia yang luas dan kompleks mulai mengetuk pintu pemahaman dirinya. Di balik kemegahan istana, ada bayangan-bayangan persaingan dan intrik yang menunggu setiap calon pemimpin. Para bangsawan dan kerabat kerajaan, meski tanpa hormat, memiliki kepentingan masing-masing. Sebagai putra mahkota, Siliwangi harus belajar membaca niat, menilai karakter, dan memahami strategi tanpa kehilangan kepedulian dan kebaikan yang selama ini membentuk hatinya. Ujian pertama datang dari dalam istana itu sendiri. Beberapa pejabat mencoba menguji kesabarannya dengan memancing emosi, menyebar rumor, dan bahkan meremehkan kepintarannya. Namun, Siliwangi menanggapi setiap tantangan dengan ketenangan luar biasa. Ia tidak hanya belajar menahan amarah, tetapi juga memanfaatkan setiap situasi untuk memahami sisi gelap manusia. Di sini, ia mulai mengembangkan kemampuan diplomasi yang halus, seni berbicara, mendengarkan, dan menenangkan hati orang lain, yang kelak menjadi ciri khas pemerintahannya. Selain politik istana, kehidupan sosial di kerajaan juga menjadi guru yang tak kalah berat. Siliwangi sering menemani ayahnya mengunjungi desa-desa terpencil, di mana kondisi rakyat jauh dari kemewahan istana. Ia melihat kemiskinan, sakit, dan ketidakadilan yang tak terdengar dalam ruang istana. Setiap pengalaman itu mengajarkan kepadanya bahwa seorang raja sejati bukan hanya pemilik tahta, tetapi pelindung rakyat, yang memahami penderitaan dan mampu bertindak adil tanpa pilih kasih. Pada usia remaja, Siliwangi juga menghadapi ujian fisik yang menantang. Ia dilatih berperang oleh para panglima kerajaan, belajar menunggang kuda, memanah, dan menghadapi medan yang berat. Namun latihan itu bukan sekadar membentuk keberanian fisik, melainkan juga ketahanan mental. Ia belajar bahwa keberanian sejati lahir dari ketenangan hati dan pertimbangan bijak, bukan semata adrenalin atau kemarahan. Kegagalan kecil dalam latihan menjadi guru penting. Setiap jatuh dan terluka mengajarkan kesabaran dan strategi. Dalam perjalanan masa mudanya, Siliwangi juga menemukan ujian spiritual yang mendalam. Para sesepuh kerajaan mengajaknya berlatih meditasi, merenung di gua-gua sunyi, dan menelaah naskah-naskah kuno. Ia belajar menahan hawa nafsu, memahami takdir, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ujian ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuatan duniawi, tetapi juga penguasaan diri dan keseimbangan antara hati, pikiran, dan jiwa. Tak jarang, Siliwangi melakukan perjalanan sendiri, meninggalkan kenyamanan istana untuk menapaki hutan, gunung, dan sungai di Pajajaran. Dalam pengembaraan itu, ia bertemu para petani, pedagang, dan pendeta lokal, mempelajari kehidupan dari sudut pandang rakyat. Setiap pertemuan membuka wawasan baru tentang dunia yang lebih luas, tentang manusia yang berbeda-beda, dan tentang pentingnya keadilan yang tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi hidup dalam tindakan nyata. Di tengah semua tantangan itu, persahabatan menjadi kekuatan rahasianya. Beberapa teman dekat dari berbagai latar belakang, prajurit muda, pemuda desa, hingga murid-murid sesepuh, menjadi saksi pertumbuhan Siliwangi. Mereka menasihati, mengingatkan, dan menantangnya untuk terus maju. Melalui persahabatan, ia belajar nilai kesetiaan, saling percaya, dan bagaimana memimpin bukan dengan otoritas, tetapi dengan teladan. Namun tidak semua ujian mudah diterima. Ada konflik batin yang menghantui Siliwangi, dilema antara ambisi dan rasa kemanusiaan, antara kekuatan dan kelembutan, antara keputusan cepat dan pertimbangan matang. Ia sering termenung di tepi sungai, melihat air mengalir dan merenungi arti kepemimpinan sejati. Dalam momen-momen itu, ia menanamkan prinsip-prinsip yang kelak menjadi landasan pemerintahannya: keadilan, kesabaran, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada rakyat.
Siliwangi juga mulai merasakan tanggung jawab besar sebagai pewaris tahta. Setiap kata, setiap tindakan, bahkan sekadar senyuman kepada rakyat atau anggota keluarga kerajaan, menjadi bagian dari ujian kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa menjadi calon raja berarti hidupnya selalu menjadi contoh, dan setiap keputusan bisa memengaruhi hidup ribuan orang. Kesadaran ini membuatnya matang lebih cepat daripada teman sebayanya, membentuk karakter yang tegas namun lembut, kuat namun bijaksana. Dengan semua ujian yang dilaluinya, politik istana, latihan fisik, pengembaraan spiritual, dan persahabatan yang membentuk jiwa, Prabu Siliwangi akhirnya muncul sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, berani, dan bijaksana, tetapi juga manusiawi. Ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar, memimpin Pajajaran menuju masa kejayaan. Masa muda yang penuh ujian itu tidak hanya membentuk seorang raja, tetapi legenda yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Dari sinilah awal mula Siliwangi menjadi nama yang bergaung di antara pepohonan, sungai, dan gunung Pajajaran, tanda lahirnya seorang pemimpin yang akan menyatu dengan rakyat dan tanahnya. Hari yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Siliwangi, putra mahkota yang telah menempuh berbagai ujian dan tantangan masa muda, dipersiapkan untuk menggenapkan takdirnya sebagai Baduga Maharaja Pajajaran. Istana dipenuhi hiruk-pikuk persiapan, aroma dupa dan bunga melingkupi halaman, sementara suara gamelan terdengar menggema, menandai datangnya momen sakral. Tidak hanya bangsawan dan prajurit, rakyat juga ikut hadir, menatap sosok yang telah mereka kenal sejak kanak-kanak dengan rasa kagum, takut, dan harapan yang bercampur aduk. Ritual penobatan itu sendiri bukan sekadar formalitas. Para sesepuh kerajaan mengajarkan Siliwangi tentang makna setiap simbol dan tindakan. Mahkota emas, yang diukir dengan lambang-lambang leluhur, bukan hanya hiasan, tetapi tanda tanggung jawab dan pengabdian tanpa batas. Keris pusaka kerajaan, yang diwariskan turun-temurun, diletakkan di tangan Siliwangi sebagai lambang kekuatan dan keadilan. Setiap gerakan dan kata yang diucapkannya selama ritual mencerminkan kesadaran bahwa seorang raja tidak dilahirkan dari kekuatan semata, tetapi dari kebijaksanaan, kesucian hati, dan pengabdian. Ketika matahari mulai menembus langit biru Pajajaran, cahaya pagi menyinari wajah Siliwangi. Dalam sorotan itu, tampak ketenangan yang luar biasa, buah dari semua pelajaran masa kecil, pengembaraan, dan ujian yang telah ia lalui. Ia menundukkan kepala sejenak, mengingat janji pada diri sendiri dan rakyatnya, memimpin dengan adil, menjaga tanah, dan melestarikan warisan leluhur. Dalam keheningan itu, rakyat merasakan kehadiran seorang raja yang bukan hanya berkuasa, tetapi juga memahami mereka, seorang pemimpin yang akan menyatu dengan jiwa Pajajaran. Upacara itu diwarnai persembahan dari berbagai penjuru kerajaan. Para dukun, pemimpin desa, dan tetua adat memberikan simbol pengakuan atas kemampuan Siliwangi memimpin. Mereka tidak sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi menanamkan energi spiritual yang diyakini dapat membimbing sang raja dalam menghadapi tantangan besar di masa depan. Setiap gerakan dan doa adalah pengingat bahwa kepemimpinan sejati membutuhkan keseimbangan antara kekuatan duniawi dan kebijaksanaan spiritual. Namun, tidak semua orang melihat penobatan itu dengan senyum dan hormat. Beberapa bangsawan yang iri mencoba menebar bisik-bisik, mempertanyakan kemampuan Siliwangi menghadapi musuh dan mengelola kerajaan. Tapi ketenangan sang putra mahkota tidak tergoyahkan. Dalam sorot matanya, terlihat tekad yang kuat, membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukan milik mereka yang berani menuduh, tetapi bagi mereka yang mampu menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Puncak penobatan adalah ketika mahkota emas ditempatkan di kepala Siliwangi. Seketika, seluruh istana hening. Angin seolah ikut menundukkan diri, dedaunan pohon di halaman bergoyang lembut, dan burung-burung sejenak terdiam. Saat itu, Siliwangi merasakan tanggung jawab yang begitu besar, lebih berat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun bersamaan dengan itu, lahir juga rasa damai dan keyakinan bahwa ia telah siap menghadapi takdir yang menantinya. Setelah upacara, Siliwangi melakukan perjalanan keliling istana untuk menemui rakyat secara langsung.
Ia tidak duduk di singgasana dan menyapa dari jauh, tetapi turun ke halaman, menyapa rakyat, menatap mata mereka, dan mendengar suara hati mereka. Tindakan sederhana ini membuat rakyat merasakan kedekatan yang tulus, sebuah kepemimpinan yang bukan hanya simbol, tetapi nyata dan hidup. Dari sini, legenda seorang raja yang bersatu dengan rakyat mulai terbentuk. Malam penobatan itu ditutup dengan tarian dan musik yang menceritakan sejarah Pajajaran. Setiap gerakan penari dan denting gamelan bukan hanya hiburan, tetapi pesan tersirat tentang keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab seorang raja. Siliwangi menyaksikan semua itu dengan mata hati, memahami bahwa kepemimpinan adalah seni yang harus dirasakan, dihormati, dan diwariskan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Hari-hari berikutnya, Siliwangi mulai menatap pemerintahan. Ia mengadakan pertemuan dengan para penasihat, mengatur strategi pertahanan, dan menetapkan aturan yang adil bagi rakyat. Namun, cara kerjanya berbeda dari raja sebelumnya. Ia menekankan musyawarah, mendengarkan saran dari semua lapisan masyarakat, dan memastikan setiap keputusan memiliki dampak positif bagi rakyat. Inilah awal dari era baru Pajajaran, era yang akan diingat sebagai masa kejayaan yang berakar pada kebijaksanaan dan empati seorang raja muda. Dengan resmi menjadi Baduga Maharaja, Siliwangi menyadari bahwa perjalanan baru dimulai. Semua ujian masa muda, pengalaman hidup, dan pelajaran spiritual telah membentuknya, tetapi kini tantangan sesungguhnya menunggu. Menjaga kerajaan, menghadapi musuh, dan memastikan bahwa Pajajaran tetap makmur. Dari sinilah lahir legenda Siliwangi, raja yang bukan sekadar penguasa, tetapi simbol kebijaksanaan, keberanian, dan pengabdian yang akan dikenang sepanjang zaman. Setelah resmi menjadi Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi tidak sekadar duduk di singgasana menunggu peristiwa. Ia bergerak cepat, menelusuri setiap sudut kerajaan, mendengar suara rakyat, dan memetakan potensi Pajajaran yang luas. Ia memahami bahwa kekuasaan tanpa visi hanyalah hiasan kosong. Oleh karena itu, ia merancang kerajaan yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan berbudaya. Dari pasar hingga hutan, dari sungai hingga pegunungan, kebijakan Siliwangi mulai terlihat, menyatukan rakyat dan tanahnya dalam harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan Pajajaran tidak hanya datang dari militer atau kekayaan alam, tetapi dari rasa persatuan yang ditanamkan Siliwangi sejak awal pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya gotong royong, saling menghormati, dan kerjasama antara bangsawan, prajurit, dan rakyat biasa. Bahkan para pedagang, petani, dan pengrajin yang sebelumnya merasa diabaikan mulai melihat kehadiran kerajaan sebagai pelindung dan pengayom, bukan penguasa yang jauh dan dingin. Kepercayaan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Pajajaran yang mulai menapaki masa kejayaan. Strategi pertahanan menjadi prioritas utama. Siliwangi mengembangkan sistem keamanan yang cerdas, bukan hanya membangun benteng dan pasukan, tetapi juga menciptakan jaringan pengintai yang memahami setiap jalur rahasia dan potensi ancaman. Ia mengajarkan prajuritnya bahwa keberanian tanpa strategi hanyalah kesia-siaan, dan bahwa kemenangan sejati lahir dari kebijaksanaan dan kerjasama, bukan semata kekuatan fisik. Selain pertahanan, diplomasi menjadi senjata rahasia Siliwangi. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga melalui perjanjian, perkawinan, dan pertukaran budaya. Ia memahami bahwa keamanan dan kejayaan tidak hanya diperoleh dengan peperangan, tetapi juga melalui pengaruh, rasa hormat, dan rasa saling menguntungkan. Pajajaran perlahan menjadi pusat budaya, perdagangan, dan politik di tanah Sunda, menarik perhatian kerajaan lain dan membangun reputasi yang kokoh di Nusantara. Pembangunan fisik kerajaan pun dilakukan dengan cermat. Jalan-jalan diperbaiki untuk mempermudah transportasi dan perdagangan, bendungan dibangun untuk mengairi sawah, serta istana dan tempat ibadah direnovasi agar menjadi simbol kemegahan dan spiritualitas. Namun, setiap proyek selalu memperhatikan keseimbangan alam dan kearifan lokal, menandai bahwa Siliwangi bukan hanya raja yang membangun, tetapi raja yang menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Siliwangi juga menekankan pendidikan bagi generasi muda Pajajaran. Ia mendirikan sekolah dan pusat pelatihan, mengajarkan bahasa, sejarah, strategi, seni, dan filsafat. Anak-anak dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa mendapat kesempatan belajar, karena bagi Siliwangi, masa depan kerajaan bergantung pada kecerdasan, kreativitas, dan moral generasi berikutnya. Kebijakan ini memperkuat fondasi budaya Pajajaran dan memastikan bahwa kejayaan tidak hanya sementara, tetapi berlanjut sepanjang zaman. Di sisi sosial, Siliwangi menaruh perhatian besar pada kesejahteraan rakyat. Ia mengatur distribusi pangan, membantu warga yang miskin, dan menetapkan hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Setiap keputusan dibuat dengan hati-hati, mempertimbangkan dampak bagi rakyat. Kepemimpinan seperti ini membuat rakyat tidak hanya takut akan kekuasaan, tetapi juga menghormati dan mencintai raja mereka. Kejayaan Pajajaran di bawah Siliwangi juga diuji oleh ancaman eksternal. Beberapa kerajaan tetangga melihat kemakmuran Pajajaran sebagai kesempatan untuk menyerang. Namun, melalui kombinasi strategi pertahanan, diplomasi, dan kesiapan prajurit, Siliwangi berhasil menghadapi ancaman tersebut. Kemenangan demi kemenangan tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga menegaskan legitimasi dan kebijaksanaan sang raja di mata rakyat dan musuh. Selain perang dan diplomasi, Siliwangi juga dikenal karena pendekatannya terhadap budaya dan seni. Ia mendukung pertunjukan wayang, musik, dan tari, serta melestarikan legenda dan cerita rakyat. Kerajaan Pajajaran menjadi pusat seni dan budaya, menarik pelajar, seniman, dan pedagang dari berbagai wilayah. Dengan cara ini, Siliwangi memastikan bahwa kejayaan bukan hanya materi atau politik, tetapi juga spiritual dan budaya, menjadikan Pajajaran surga bagi hati dan pikiran. Pada akhirnya, di mata rakyat Pajajaran, Siliwangi bukan sekadar raja muda yang naik tahta dengan ritual sakral. Ia adalah sosok yang hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang mendengar, memahami, dan melindungi. Kejayaan Pajajaran bukan hanya tentang wilayah luas atau pasukan kuat, tetapi tentang harmoni, keadilan, dan kesejahteraan yang ia ciptakan. Dari sinilah lahir legenda Siliwangi sebagai raja yang bijaksana, pemberani, dan abadi dalam sejarah Sunda, tanda bahwa kejayaan sejati lahir dari kepedulian, visi, dan keberanian seorang pemimpin yang utuh. Di tengah kejayaan Pajajaran yang gemilang, Prabu Siliwangi tidak pernah melupakan dimensi batin dan spiritualnya. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hati adalah bahaya tersembunyi bagi kerajaan. Setiap pagi, sebelum memulai urusan negara, ia selalu menyendiri di taman istana, menatap pepohonan, sungai, dan gunung yang membingkai Pajajaran. Bagi Siliwangi, alam bukan sekadar latar kehidupan, tetapi guru yang mengajarkan keseimbangan, kesabaran, dan harmoni. Dari sinilah filosofi kepemimpinan yang ia pegang lahir. Memimpin bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kesejahteraan seluruh makhluk. Ritual spiritual menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Setiap bulan, ia mendatangi tempat-tempat keramat, gua tersembunyi, dan puncak bukit untuk bermeditasi dan merenungi keputusan besar. Ia tidak melakukan ini sekadar untuk menenangkan diri, tetapi juga untuk mendengar bisikan alam dan leluhur yang diyakininya menuntun arah kerajaan. Dari pengalaman itu, Siliwangi memahami bahwa seorang raja sejati harus memiliki keseimbangan antara tindakan nyata di dunia dan ketenangan hati yang mampu membaca tanda-tanda alam. Selain meditasi, Siliwangi banyak belajar dari para sesepuh kerajaan yang bijak. Ia menekuni ilmu moral, filosofi Sunda, serta cerita-cerita legenda leluhur yang syarat makna. Para guru mengajarkannya bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menaklukkan, tetapi tanggung jawab untuk melindungi dan menuntun. Pelajaran ini membentuk karakter Siliwangi, tegas dalam keputusan, namun lembut dalam hati, berani dalam menghadapi ancaman, namun rendah hati di hadapan rakyat dan Sang Pencipta. Siliwangi juga memadukan spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Ia sering turun ke desa, mengamati ritual lokal, dan berbicara dengan tetua adat. Dari sinilah ia belajar bahwa setiap simbol, lagu,
dan cerita rakyat memiliki filosofi yang dalam. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal hukum dan perintah, tetapi memahami jiwa rakyat dan menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hubungan Siliwangi dengan para pendeta dan pemuka agama juga unik. Ia bukan sekadar tunduk pada otoritas spiritual, tetapi belajar aktif dari mereka, berdialog, dan bertukar pandangan. Ia percaya bahwa kekuatan fisik dan politik harus laras dengan moral dan etika spiritual. Dari interaksi ini lahir prinsip-prinsip kepemimpinan yang menjadi pedoman Pajajaran: keadilan, keseimbangan, toleransi, dan ketegasan yang berpijak pada kebijaksanaan hati. Selain itu, Siliwangi sering melakukan refleksi malam hari di tepi sungai atau di puncak bukit. Dalam keheningan, ia menulis catatan pribadi, merenungkan keputusan yang telah dibuat, dan merencanakan langkah berikutnya. Ia mengajarkan dirinya untuk selalu menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain, memahami kekuatan dan kelemahan, serta belajar dari kesalahan tanpa membiarkan rasa bangga menguasai hati. Praktik ini membuatnya semakin bijak dan dihormati bukan hanya karena tahta, tetapi karena kebijaksanaannya yang nyata. Kehidupan spiritualnya juga menekankan prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat. Siliwangi mengingatkan dirinya bahwa segala kemakmuran, pasukan, dan harta benda hanyalah titipan yang harus digunakan untuk kebaikan. Ia berkomunikasi dengan rakyat melalui simbol-simbol dan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Misalnya, ketika membangun irigasi atau pasar, ia melibatkan rakyat secara langsung sehingga pembangunan itu menjadi bagian dari ritual sosial dan spiritual bagi masyarakat Pajajaran. Filosofi Siliwangi tidak hanya bersifat internal, tetapi juga diterapkan dalam pemerintahan. Setiap keputusan, mulai dari hukum, strategi pertahanan, hingga perdagangan, dibuat dengan pertimbangan moral dan spiritual. Ia menekankan bahwa tindakan yang salah dapat membawa kerusakan tidak hanya di dunia, tetapi juga mempengaruhi harmoni spiritual kerajaan. Rakyat pun merasakan bahwa keadilan Pajajaran bukan hanya konsep hukum, tetapi pengalaman hidup yang menyentuh hati mereka. Keunikan Siliwangi juga terlihat dari sikapnya terhadap musuh dan kerajaan lain. Ia tidak mencari konflik jika bisa diselesaikan dengan damai, tetapi tidak gentar menghadapi peperangan jika diperlukan. Ia memandang lawan sebagai cermin yang menguji moral, strategi, dan integritasnya. Dari sini, lahirlah reputasi Siliwangi sebagai raja yang tidak hanya perkasa secara fisik, tetapi juga unggul dalam kebijaksanaan dan pengendalian diri, sebuah kualitas yang membuat legenda Pajajaran hidup hingga sekarang. Dengan semua praktik spiritual dan filosofi yang dipegangnya, Siliwangi menjadi contoh pemimpin yang utuh, kuat, bijaksana, manusiawi, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pajajaran tidak hanya makmur secara material, tetapi juga harmonis secara moral dan spiritual. Dari sinilah lahir cerita tentang Siliwangi sebagai raja bijaksana yang mampu menyelaraskan dunia, rakyat, dan alam, menegaskan bahwa kejayaan bukan hanya diukur dari kekuatan, tetapi dari kebijaksanaan yang menyentuh hati seluruh kerajaan. Seiring berjalannya waktu, kisah Prabu Siliwangi mulai melampaui batas nyata Pajajaran dan masuk ke ranah legenda. Rakyat menceritakan bahwa sang raja memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa, mata yang bisa menembus kebohongan, telinga yang bisa mendengar keluh kesah rakyat dari jauh, dan langkah kaki yang menuntun kerajaan ke arah kesejahteraan. Setiap desa, sungai, dan gunung memiliki cerita sendiri tentang kehadiran Siliwangi, seakan-akan ia bukan sekadar raja, tetapi jiwa yang menyatu dengan tanah Pajajaran. Legenda pertama yang terkenal adalah tentang Siliwangi dan Sungai Cisadane, yang dipercaya ia jadikan saksi keadilan. Konon, ketika seorang bangsawan berbuat zalim, air sungai akan beriak seakan memberi peringatan. Rakyat yang jujur merasakan ketenangan di tepi sungai itu, sementara yang berdosa merasa gelisah. Kisah ini bukan sekadar cerita mistis, tetapi pengingat bahwa kekuasaan Siliwangi tidak terbatas pada kekuatan duniawi, hati dan alam pun ikut menegakkan keadilan. Selain itu, banyak cerita tentang burung-burung dan hewan hutan yang membantu Siliwangi. Dikatakan bahwa dalam perjalanan rahasia ke desa-desa, burung-burung mengawasi jalan, memberi peringatan, dan bahkan membawa pesan penting. Hewan-hewan lain, seperti harimau dan kijang, konon menghormati kehadirannya,
menunjukkan bahwa hubungan Siliwangi dengan alam bukan hanya simbolik, tetapi nyata dalam imajinasi rakyat yang mendengarnya. Legenda Siliwangi juga mengisahkan kemampuan membaca tanda-tanda alam. Ketika badai atau kekeringan mendekat, sang raja dikabarkan bisa meramalkan kejadian dan mengambil keputusan tepat untuk melindungi rakyat. Dari perspektif rakyat, ini bukan sekadar kebijaksanaan, tetapi ilmu yang diberkahi oleh leluhur dan alam. Rakyat percaya bahwa setiap keputusan Siliwangi adalah harmoni antara logika, intuisi, dan roh alam. Cerita rakyat lainnya menekankan kebijaksanaan Siliwangi dalam menyelesaikan konflik. Konon, ia mampu menenangkan peperangan antara desa-desa yang berseteru hanya dengan duduk di tengah lapangan, berbicara dengan lembut, dan membiarkan rakyat menemukan jawaban mereka sendiri. Keajaiban ini membuatnya dihormati bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai guru dan penengah yang mampu menyatukan hati manusia melalui kata dan tindakan, bukan pedang atau hukum semata. Mitologi Siliwangi juga terkait dengan gunung-gunung suci di Pajajaran, tempat ia diyakini melakukan meditasi dan bertemu roh leluhur. Konon, pada malam tertentu, cahaya biru muncul dari puncak gunung, dipercaya sebagai tanda Siliwangi berkomunikasi dengan alam dan leluhur untuk menuntun rakyat. Legenda ini membentuk rasa sakral di masyarakat. Pajajaran bukan hanya kerajaan, tetapi tanah yang hidup, dijaga oleh jiwa seorang raja yang bijaksana. Beberapa legenda bahkan menyebut Siliwangi tidak benar-benar meninggal, tetapi berubah menjadi roh pelindung Pajajaran. Konon, ia akan muncul kembali di masa krisis untuk membimbing rakyat, muncul sebagai bayangan di hutan, atau angin sepe-sepe di sawah. Cerita ini memperkuat rasa takut dan hormat, sekaligus memberi rakyat keyakinan bahwa mereka selalu diawasi oleh raja yang bijak dan adil. Kisah magis ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga mendidik. Rakyat diajarkan bahwa perilaku baik akan mendapat perlindungan, sedangkan kezaliman akan mendapatkan peringatan. Dengan cara ini, legenda Siliwangi bukan sekadar hiburan, tetapi instrumen moral yang menjaga keharmonisan sosial dan budaya Pajajaran. Sang raja menjadi teladan hidup yang membimbing tindakan rakyat tanpa perlu ancaman nyata, hanya melalui cerita dan simbol. Legenda juga memperluas citra Siliwangi sebagai pemimpin universal, bukan hanya raja manusia. Dalam banyak cerita, ia dikisahkan menenangkan roh-roh jahat, mengatur bintang di langit, atau menjaga keseimbangan alam. Gambaran ini membuatnya bukan sekadar pemimpin politik, tetapi tokoh mitos yang menyatu dengan kosmos, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati melibatkan keselarasan dengan alam, rakyat, dan dimensi spiritual. Akhirnya, mitologi dan legenda Siliwangi membentuk identitas Pajajaran yang unik, kerajaan yang makmur, berbudaya, dan spiritual. Dari kisah sungai, gunung, hewan, hingga roh leluhur, rakyat menyadari bahwa mereka bukan hanya hidup di bawah seorang raja, tetapi di bawah legenda yang hidup. Siliwangi menjadi simbol abadi kebijaksanaan, keberanian, dan harmoni antara manusia, alam, dan takdir, mengukuhkan namanya dalam sejarah dan imajinasi rakyat Sunda sepanjang zaman. Seiring usia bertambah, Prabu Siliwangi menyadari bahwa kekuatan dan kejayaan yang ia raih bukanlah miliknya sendiri, melainkan titipan dari leluhur dan rakyat Pajajaran. Ia mulai menata warisan yang lebih abadi daripada istana, pasukan, atau kekayaan, filosofi kepemimpinan, prinsip keadilan, dan nilai-nilai yang menyatu dengan kehidupan rakyat. Setiap kebijakan, setiap pembangunan, dan setiap keputusan menjadi bagian dari pelajaran yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan pertama yang ia tanamkan adalah kebijaksanaan dalam pemerintahan. Siliwangi memastikan bahwa setiap pejabat dan penasihat memahami tanggung jawab moral mereka, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, dan empati terhadap rakyat. Dalam catatan sejarah dan cerita rakyat, Siliwangi menjadi simbol raja yang memimpin dengan hati, bukan hanya kekuasaan, dan ini menjadi teladan bagi seluruh jajaran kerajaan Pajajaran. Selain itu, Siliwangi meninggalkan warisan budaya dan spiritual yang tak ternilai. Ia mendukung seni, musik, tari,
dan literatur Sunda, menjadikan Pajajaran pusat budaya yang kaya. Ia percaya bahwa seni bukan hanya hiburan, tetapi cara untuk mengajarkan moral, menyatukan masyarakat, dan menjaga keseimbangan jiwa. Dengan mendukung kebudayaan, Siliwangi memastikan bahwa identitas Pajajaran tetap hidup meski zaman berubah. Warisan ketiga adalah hubungan harmonis antara manusia dan alam. Siliwangi mengajarkan bahwa kerajaan yang makmur harus laras dengan alam, bukan menindas atau mengeksploitasi. Hutan dijaga, sungai dilestarikan, dan hewan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Prinsip ini bukan sekadar kebijakan ekologis, tetapi juga filosofi yang mendidik rakyat untuk menghormati alam sebagai guru, pelindung, dan saksi keadilan. Siliwangi juga meninggalkan pendidikan sebagai fondasi masa depan. Ia mendirikan sekolah dan pusat pelatihan, membuka akses bagi anak-anak dari semua lapisan masyarakat. Ia percaya bahwa masa depan Pajajaran bergantung pada generasi yang cerdas, bijaksana, dan berani. Dari sini, lahir pemimpin-pemimpin kecil yang terinspirasi dari teladan Siliwangi, menyebarkan pengaruhnya jauh melampaui masa pemerintahannya. Tak hanya itu, Siliwangi mewariskan filosofi kepemimpinan universal, keberanian, integritas, empati, dan kebijaksanaan. Ia menegaskan bahwa raja sejati bukan penguasa yang menindas, tetapi pelindung yang mendengar rakyat. Filosofi ini menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan rakyat, membentuk karakter masyarakat Pajajaran yang kuat, adil, dan penuh rasa hormat. Warisan ini menjadikan kepemimpinan Siliwangi abadi, bukan hanya dalam sejarah, tetapi juga dalam praktik sosial dan moral. Dalam dimensi spiritual, Siliwangi meninggalkan legenda yang membimbing moral dan kepercayaan rakyat. Cerita tentang sungai, gunung, burung, dan roh leluhur bukan sekadar dongeng, tetapi pelajaran hidup yang mengajarkan keadilan, keberanian, dan harmoni. Generasi demi generasi belajar dari kisah-kisah ini, menjadikan nilai-nilai Siliwangi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, warisan spiritualnya tidak pernah hilang meski raja itu telah tiada. Warisan Siliwangi juga tercermin dalam ketahanan Pajajaran menghadapi zaman dan tantangan. Struktur pemerintahan, budaya, dan moral yang ia tanamkan membuat kerajaan tetap utuh meski menghadapi ancaman eksternal, pergolakan politik, dan perubahan zaman. Ini menunjukkan bahwa kejayaan sejati bukan sekadar wilayah atau pasukan, tetapi fondasi moral, sosial, dan spiritual yang kokoh. Selain itu, Siliwangi meninggalkan inspirasi pribadi bagi setiap rakyat. Ia menjadi contoh bahwa kekuatan, kebijaksanaan, dan empati bisa hidup berdampingan. Setiap tindakan dan keputusan yang ia buat menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia harus hidup, berani menghadapi tantangan, bijaksana dalam keputusan, dan tetap rendah hati di tengah kejayaan. Rakyat Pajajaran tidak hanya mengenang Siliwangi sebagai raja, tetapi sebagai guru dan panutan. Akhirnya, warisan Prabu Siliwangi menegaskan bahwa kejayaan Pajajaran bukan hanya tentang tanah, harta, atau kekuatan militer. Ia adalah legenda hidup tentang kepemimpinan, keadilan, harmoni, dan kebijaksanaan abadi. Nama Siliwangi menjadi simbol yang melampaui waktu, tidak hanya dalam sejarah Sunda, tetapi juga dalam hati rakyat yang mengenal, menghormati, dan mengikuti teladannya. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa raja sejati meninggalkan bukan sekadar tahta, tetapi cahaya yang menyinari generasi selanjutnya. Setelah ribuan hari berlalu, bayangan Prabu Siliwangi tetap membentang di setiap sudut Pajajaran. Ia bukan sekadar nama dalam catatan sejarah, melainkan jiwa yang mengilhami setiap generasi. Sungai, gunung, hutan, dan desa yang ia lindungi seolah menyimpan denyut kepemimpinan sang raja. Sebuah energi abadi yang mengajarkan keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian. Rakyat Pajajaran merasa kehadirannya tidak pernah hilang. Ia tetap berjalan bersama mereka dalam setiap langkah kehidupan. Legenda tentang Siliwangi menjadi nadi moral bagi masyarakat. Anak-anak mendengar kisahnya dari orang tua, tentang sungai yang beriak sebagai tanda keadilan, burung yang mengabarkan ancaman,
dan gunung-gunung yang menyimpan doa dan pelajaran. Cerita-cerita itu bukan sekadar dongeng, tetapi simbol bahwa kepemimpinan sejati selalu hadir untuk menuntun dan melindungi, bahkan ketika raja fisiknya telah tiada. Cahaya abadi Siliwangi juga tampak dalam budaya Pajajaran. Tari, musik, dan pertunjukan wayang yang ia dukung tetap hidup dari generasi ke generasi. Seni tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai moral yang membimbing rakyat. Setiap tarian, denting gamelan, atau narasi wayang adalah gema filosofi Siliwangi, bahwa kesejahteraan, harmoni, dan keadilan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan spiritual dan sosial. Roh Siliwangi dikisahkan menyatu dengan alam. Angin di lembah membawa bisikan kebijaksanaan, cahaya bulan di sawah memberi ketenangan, dan hutan yang rimbun seolah memeluk rakyat dengan pengawasan lembut sang raja. Dalam legenda, ia bukan hanya raja manusia, tetapi penghubung antara alam, manusia, dan takdir. Hal ini membuat rakyat percaya bahwa meski zaman berubah, prinsip-prinsip kepemimpinannya tetap abadi dan relevan. Warisan Siliwangi juga terlihat dalam struktur sosial Pajajaran. Sistem musyawarah, pengelolaan pemerintahan, dan perhatian terhadap rakyat menjadi standar yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para pemimpin muda belajar bahwa kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, bahwa empati dan integritas harus menjadi fondasi, dan bahwa keberanian bukan hanya untuk melawan musuh, tetapi juga untuk menegakkan kebenaran. Pengorbanan dan ujian yang ia hadapi sepanjang hidup menjadi pelajaran yang tidak lekang oleh waktu. Dari peperangan, intrik istana, hingga bencana alam, Siliwangi menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keteguhan hati, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Kisah ini memberi inspirasi bahwa seorang pemimpin bukan hanya menentukan nasib kerajaan, tetapi membentuk karakter masyarakatnya. Siliwangi juga meninggalkan filosofi kehidupan yang universal, keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, dunia dan spiritual, individu dan komunitas. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran, dan kebijaksanaan tanpa tindakan nyata hanyalah angan-angan. Filosofi ini menjadikan Pajajaran tidak hanya makmur secara fisik, tetapi juga harmonis secara moral dan spiritual. Setiap peringatan dan legenda tentang Siliwangi menegaskan bahwa raja sejati meninggalkan cahaya, bukan sekadar tahta. Rakyat Pajajaran merasa kehadiran raja tetap hidup di hati mereka, memberi inspirasi dan bimbingan dalam menghadapi tantangan zaman. Dari sini, Siliwangi tidak pernah benar-benar tiada. Ia tetap hadir melalui nilai, tindakan, dan cerita yang menembus batas waktu. Epilog ini bukan hanya tentang penghormatan pada seorang raja, tetapi juga refleksi pada prinsip kepemimpinan yang abadi. Ia menunjukkan bahwa kejayaan suatu kerajaan tidak diukur dari wilayah atau harta, tetapi dari integritas, moral, dan warisan budaya serta spiritual yang membimbing generasi berikutnya. Siliwangi menjadi simbol bahwa kepemimpinan sejati adalah kombinasi harmonis antara kekuatan, kebijaksanaan, dan pengabdian yang tulus. Akhirnya, cahaya Prabu Siliwangi tetap menuntun Pajajaran. Dari hutan, sungai, gunung, hingga hati rakyatnya, nama Siliwangi abadi, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai legenda hidup yang menembus zaman, mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menyatukan rakyat, alam, dan nilai-nilai luhur dalam harmoni yang abadi. Legenda ini bukan hanya cerita, tetapi hidup dalam setiap langkah dan pilihan generasi Pajajaran berikutnya. Dalam perjalanan hidup Prabu Siliwangi, kita melihat bukan sekadar seorang raja yang memimpin Pajajaran, tetapi sosok legenda yang menembus batas manusia dan waktu, dari masa kecil penuh tanda kebijaksanaan, ujian dan intrik istana, penobatan yang sakral, hingga kejayaan yang meneguhkan kerajaan, dari kehidupan spiritual yang mendalam, peperangan dan pengorbanan yang menguji hati, hingga legenda dan mitos yang menempatkannya di antara alam dan manusia. Akhirnya, warisan abadi yang ditinggalkannya bukan hanya berupa kekayaan atau wilayah, tetapi filosofi kepemimpinan, keadilan, harmoni, dan keberanian yang tetap hidup dalam darah, cerita, dan jiwa rakyat Pajajaran, menjadikan Siliwangi